Berhasil membantu polisi mengungkap kasus pencurian handphone, 2 siswa SD mendapatkan hadiah sepeda dari Kapolrestabes Semarang. Akibat melonjaknya harga telur ayam di pasaran Batang, warga lebih memilih untuk membeli telur ayam yang rusak. Presiden RI Joko Widodo mengunjungi KITB untuk menghadiri seremonial implementasi tahap kedua baterai listrik integrasi. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Melambungnya sejumlah komoditi 9 bahan pokok di berbagai daerah berimplikasi pada menurunnya daya beli masyarakat untuk berbelanja. Tidak sampai di situ, mahalnya harga telur yang mencapai Rp30.000 di pasaran membuat telur rusak atau BS kini menjadi buruan warga, khususnya dari kalangan menengah ke bawah. Sejumlah kebutuhan dapur di pasar induk tradisional Kabupaten Batang, Jawa Tengah saat ini menunjukkan tren kenaikan harga yang signifikan. Selain harga daging ayam potong saat ini sudah tembus mencapai Rp42.000 per kilogram, giliran telur ayam meroket tajam. Dari normalnya hanya di kisaran harga Rp18.000 per kilogram, saat ini di pasaran terus merangkak naik, yakni di kisaran Rp29 sampai Rp30.000. Menurut salah satu pedagang grosir telur, Adi Setiadi mengatakan, sudah 2 pekan ini harga telur ayam kuning terus mengalami lonjakan harga di kisaran Rp29 sampai Rp30.000 per kilogram. Penyebab tren kenaikan harga tersebut dikarenakan harga pakan ayam semakin mahal, sehingga tak heran kalau daging maupun telur ayam terpaksa harus dinaikkan untuk menutup operasional. Mana mas? Kalau ketian sampai 27.000. Kalau eceran 28 di sini, tapi di pasar. Kalau harga di kampung mungkin kisaran 29 sampai 30-an. Udah berapa lama tuh mas? Sekitar Isu barang kayak udah naik. Udah naik lagi ya. Terus itu penyebabnya apa mas? Penyebabnya katanya kalau dari kandang sih bilangnya itu pakannya naik ya? Mahal, ya. Mahal. Perubahan harga tersebut bisa dipastikan bakal terus terjadi. Pasalnya, tidak lama lagi akan memasuki hari besar keagamaan atau musim haji. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Harga daging ayam di Kabupaten Pati terpantau kembali melonjak naik pada beberapa hari terakhir. Salah satu pedagang mengaku kenaikan harga daging ayam ini terjadi mulai sekitar 3 hari yang lalu. Saat ini harga daging ayam di Pati terpantau menyentuh harga Rp38.000 per kilogram. Harga daging ayam di Kabupaten Pati terpantau kembali melonjak naik pada beberapa hari terakhir. Salah satu pedagang daging ayam di Pasar Puri Baru mengungkapkan bahwa kenaikan harga ayam terjadi mulai 3 hari yang lalu. Saat ini terpantau harga daging ayam menyentuh harga Rp38.000 per kilogram, padahal sebelumnya harga daging ayam berkisar antara Rp35.000 hingga Rp36.000. Salah satu pedagang daging ayam yakni Yasmi mengungkapkan bahwa banyak pembeli yang mengaku keberatan karena harga daging ayam kembali melonjak naik. Kalau hidupnya itu udah 25, kalau ayam yang sudah potongan itu 38. Dari sebelumnya bu? Sebelumnya itu 35, 36. Itu sejak kapan bu naiknya? 3 hari ini. 3 hari ini. Sementara itu, salah satu pembeli daging ayam, Suci, menjelaskan bahwa ia merasa keberatan dengan naiknya harga daging ayam di pasaran. Wanita yang juga berjualan nasi uduk tersebut mengaku harus mengurangi porsi nasi uduk yang dijualnya agar tetap mendapatkan untung dari penjualan nasi uduknya tersebut. Sebab menurutnya tidak hanya daging ayam yang mengalami kenaikan harga, melainkan beberapa komoditas lain mengalami kenaikan harga. Itu kira-kira kemahalan betul nggak? Ya, kalau dagang ya agak mahal mas. Keberatan bu biasanya. Ya. Seperti diketahui di beberapa daerah harga daging ayam juga mengalami kenaikan. Hal itu diungkapkan Gabungan Asosiasi Pengusaha Peternak Ayam Nasional disebabkan karena harga pakan yang juga merangkak naik. Dari Pati, Fajar Bukti, Lingkar TV, melaporkan. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP Kabupaten Jepara menemukan kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak. Sebanyak 164 hewan ternak terpapar PMK. Dari jumlah tersebut sebanyak 10 hewan ternak mati.
Sebanyak ratusan hewan ternak terpapar penyakit mulut dan kuku atau PMK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 50 ekor hewan ternak diantaranya kondisinya cukup parah. Kemudian 10 hewan ternak mati lantaran terpapar PMK. Hewan ternak yang terpapar PMK terdiri atas 114 ekor sapi dan 25 ekor kerbau. Hewan-hewan yang terpapar PMK tersebut tersebar di 11 kecamatan di Bumi Kartini. Kali pertama hewan ternak terpapar PMK ditemukan pada akhir Mei 2022. Hewan ternak terpapar PMK kali pertama ditemukan di Desa Sowan Kidul, Kecamatan Kedung. Saat ini pemerintah Kabupaten Jepara telah menyiapkan sejumlah langkah pencegahan penularan seperti memantau lalu lintas hewan ternak yang masuk ke wilayah Jepara, serta memberikan obat kepada hewan ternak yang terpapar PMK. Nah, langkah-langkahnya memang hari ini saya perintahkan kepada kepala dinas, peternakan dan dokter untuk mensosialisasikan secara langsung kepada pengusaha ternak tersebut. Dari 362 ada beberapa pengusahanya dipanggil dalam satu tempat, diberikan penjelasan termasuk dari dokter juga memberikan penjelasan. Itu langkah-langkahnya. Yang kedua, kita koordinasi dengan Pak Kapolres dan saya juga perintah sama Kepala Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk arus lalu lintas hewan yang masuk di Jepara harus dibatasi. Agar kasus PMK tidak terus meluas, pemerintah Kabupaten Jepara membatasi distribusi jual beli hewan ternak. Salah satunya dengan menutup pasar hewan selama 3 pekan. Ada 3 pasar yang ditutup, yaitu Pasar Pon di Kecamatan Bangsri, Pasar Legi di Kecamatan Keling, dan Pasar Wage di Kecamatan Mayong. Dari Jepara, Robi Sani, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapole bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksud piye kok ngarani aku update yo? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Nah, awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene.
Oh iki lho tak deloki Dilacak. film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Membantu polisi dalam mengungkap kasus kejahatan, 2 siswa sekolah dasar di Kota Semarang mendapatkan hadiah sepeda dari Kapolrestabes Semarang. Hadiah ini sebagai ungkapan terima kasih atas keberaniannya memberikan informasi berupa plat nomor sepeda motor dan wajah pelaku kejahatan yang berhasil diabadikan lewat kamera handphone. Inilah foto pelaku kejahatan dan plat nomor kendaraan yang digunakan dalam melakukan perampasan handphone terhadap seorang siswi sekolah dasar di Sadeng pada 24 Mei yang lalu. Foto tersebut merupakan hasil keberanian 2 rekan korban yang berhasil mengabadikan keduanya. Atas bukti yang diberikan kedua siswa kelas 6, polisi berhasil mengungkap dan menangkap pelaku yang merupakan pasangan suami istri. Atas keberaniannya, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar memberikan piagam penghargaan dan hadiah sepeda kepada 2 siswa dan siswi SDN Sadeng 2 Gunung Pati karena ikut membantu mengungkap kasus kejahatan. Pemberian hadiah sepeda dilakukan di sela pelaksanaan upacara bendera di sekolah keduanya. Itu memberikan apresiasi reward penghargaan kepada kedua siswa SD Negeri 2 Sadeng yang mana anak-anak tersebut, 2 siswa tersebut pada saat itu sangat membantu tugas kepolisian dalam rangka pengungkapan kasus perampasan atau pencurian pemberatan HP. Di samping musibah itu pasti ada hikmahnya. Jadi hikmahnya dari sebuah musibah ini adalah kita harus hati-hati dimanapun, terhadap siapapun, terutama kepada orang-orang yang tidak kita kenal, kita harus hati-hati. Aksi pencurian handphone menimpa seorang siswi sekolah dasar dilakukan pasangan suami istri. Keduanya berpura-pura meminjam ponsel korban dengan alasan kehabisan paket data. Namun saat ponsel diserahkan, pelaku pun langsung kabur. Berbekal informasi dan bukti foto dari rekan korban, polisi berhasil mengamankan keduanya dan sudah menjalankan aksinya di 3 lokasi yang berbeda. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Presiden RI Joko Widodo pada Rabu siang mengunjungi kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah. Presiden berharap area seluas 4.300 hektar tersebut menjadi sentra industri baterai listrik dan menjadi tempat pertumbuhan ekonomi baru. Dalam kunjungannya di kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah, Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri BUMN Erick Thohir dan Kepala BKPM RI Bahlil Lahadalia menghadiri seremonial implementasi tahap kedua baterai listrik integrasi kerjasama antara BUMN dan konsorsium perusahaan asal Korea. Jokowi menyempatkan waktu untuk melihat langsung beberapa produk baterai listrik dan pendukungnya. Di lahan tersebut nantinya akan dibangun industri baterai listrik di area seluas 46 hektar dengan total investasi 142 triliun. Jokowi berharap KITB ke depan menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi baru dengan semakin banyaknya perusahaan asing yang berinvestasi. Setidaknya dari 16 tenan yang saat ini dalam tahap pembangunan, nantinya akan menyerap sekitar 20.000 tenaga kerja, di mana salah satunya merupakan industri baterai listrik. Dan manfaat dari investasi ini, selain tadi yang saya sampaikan, ada rekrutmen SDM tenaga kerja 20.000, kita akan juga mendapatkan, negara akan mendapatkan income, negara akan mendapatkan pendapatan tambahan dari investasi ini. Baik yang berupa PPH badan, PPH karyawan, PPN-nya, kemudian PNBP-nya, semuanya
akan kita dapatkan. Dan juga memperkuat neraca perdagangan kita, meskipun sekarang sudah surplus selama lebih dari 20 bulan. Di kawasan industri terpadu Batang sendiri memiliki luas 4.300 hektar. Saat ini 450 hektar telah terjual dan dalam tahap pembangunan, mulai dari KCC Glass, Rumah Keramik Indonesia, Ikhwan Footwear, dan 3 tenan lainnya. LG alhamdulillah mengakuisisi seluas 250 hektar dan tahap 1 ini 67 hektar. Dan saat ini infrastruktur itu yang paling penting adalah yang dibutuhkan oleh investor. Ini semua berjalan dengan support semua pihak, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, dan kementerian lembaga terkait lainnya. Semua sedang berjalan, misalnya jalan infrastruktur, kemudian jembatan, IPA, kemudian pengelolaan sampah, limbah, dan seterusnya. Ini insya Allah akan selesai di pertengahan 2023. Jadi para tenan saat ini sudah mulai membangun, ya, dan insya Allah akan selesai dan mulai beroperasi di pertengahan 2023. Gali menambahkan hari ini merupakan peresmian pabrik baterai kedua setelah peresmian pertama di Karawang. Diperkirakan pertengahan 2023 sudah mulai operasi dan akan menyerap sekitar 20.000 tenaga kerja. Dari Batang, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Mada Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.